Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmaer dengan NIM 2203015012001 dari kelas PJKRK. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan hidayahnya sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliau yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kali ini materi yang saya akan bahas yaitu peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Bagian pertama. 1. Apa dan mengapa sosiologi olahraga? Dua kelompok ilmu yang lain dari ilmu keolahragaan adalah berbasis anatomi, fisiologi, fisika, ilmu pengetahuan alam, yang terdiri atas biomekanika, olahraga dan kesehatan olahraga, dan berbasis sejarah dan filsafat, humaniora, yang terdiri atas filsafat olahraga dan sejarah olahraga. Perkembangan setiap bidang kajian akan tergantung pada seberapa besar kontribusi signifikan yang diberikan oleh bidang kajian tersebut terhadap cara masyarakat hidup dan menghidupi dirinya, termasuk bidang kajian sosiologi olahraga. Adapun tujuan utama dari pokok bahasan mengenai apa dan mengapa dalam kajian ilmu sosiologi olahraga adalah berangkat dari definisi olahraga. Olahraga telah didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan unsur-unsur berikut. 1. Keterampilan fisik. 2. Kompetensi institusional. 3. Kombinasi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada setiap pelaku olahraga. 2. Apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial? Dalam kaitan itu, ada 4 kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat yaitu 1. Teori fungsionalisme. 2. Teori konflik. 3. Teori kritik. 4. Teori interaksi simbolik. Setiap kerangka teori tersebut dapat membantu dalam memahami olahraga sebagai sebuah fenomena sosial, dan keempat teori ini satu sama lain saling berhubungan. 3. Olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Olahraga kompetitif didefinisikan sebagai suatu proses mencapai keberhasilan yang diukur secara langsung dengan membandingkan prestasi mereka yang sedang melakukan aktivitas fisik yang sama dengan kondisi dan aturan yang standar. Olahraga kompetitif juga digambarkan sebagai suatu orientasi manusia yang digunakan untuk mengevaluasi dirinya sendiri dibandingkan orang lain berdasarkan aturan dan standar tertentu. 4. Desain program olahraga untuk anak-anak. Desain program yang disusun yang penting adalah bahwa mengorganisasi program olahraga bagi anak-anak yang membuka hasrat untuk mau berupaya. Dengan demikian, saat mereka dewasa, dapat melanjutkan minatnya menjadi atlet yang unggul dan dapat mengharumkan nama bangsa dan negara didasarkan pada tujuan yang berbeda. Misalnya, banyak orang tua yang berharap dan memberikan tekanan kepada anak-anaknya agar berprestasi tinggi. Banyak pelatih yang memperlakukan anak dengan cara yang kurang terpuji. Banyak pelaku olahraga menjadi topangan anak-anak. Untuk anak yang lainnya, olahraga itu sangat membosankan. 5. Agresi dalam masyarakat kontroversi peran olahraga. Banyak orang yang membantah bahwa olahraga adalah obat untuk kekerasan yang muncul di masyarakat. Bahkan, penelitian dalam kasus seperti ini terbilang sedikit. Namun, keikutsertaan seseorang dalam olahraga dapat membantu yang bersangkutan untuk mengurangi rasa kejenuhan atau stres dalam kehidupannya. Selain itu, juga para atlet dapat belajar mengontrol perilaku mereka yang berolahraga. Tetapi, belajar tersebut mempunyai pengaruh jangka panjang. Ada perilaku, isu-isu semacam itu masih perlu diungkap dalam penelitian. 6. Hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika orang tidak punya waktu, uang, fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasi olahraga, karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. 7. Nilai sosial dalam olahraga komersial.
Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial merupakan bisnis yang unik. Pemilik dan sponsor adalah orang yang sukses dalam bisnis di mana mereka mampu membayar atlet berikut timnya, sementara mereka yang memperoleh adalah kepuasan dan pengakuan publik. 8. Dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budidaya wujud dari konstruksi sosial. Media dibuat di organisasi dan dikontrol oleh manusia yang ide-idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia. Olahraga dan media perkembangannya amat bergantung pada yang lain. Olahraga dan media dapat bertahan tanpa yang lain, tetapi olahraga dan media akan berbeda dari yang ada sekarang. 9. Hubungan olahraga dengan publik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial. Sebagai bagian dari dunia tersebut, olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi. Intervensi pemerintah dalam olahraga sesungguhnya terkait dengan kebutuhan dan sponsor, organisasi, dan fasilitas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa olahraga adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. 10. Kedudukan olahraga di pondok pesantren. Program olahraga di pondok pesantren dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan antara pondok pesantren dan masyarakat. Namun, saat program tersebut dikontrol oleh orang di luar pondok pesantren, maka ada kecenderungan bahwa tujuan pembinaan olahraga terabaikan. Banyak pondok pesantren yang dapat memanfaatkan olahraga sebagai kendaraan untuk membuat masyarakat mendukung program olahraga, tetapi tujuan ini sangat jarang dicapai. Kontroversi gender dalam olahraga. Secara fisiologis, beberapa argumen telah mengemukakan perihal justifikasi yang mungkin ditawarkan pada masa lampau mengenai eksklusivitas kaum wanita dalam olahraga. Sekarang sudah banyak atlet wanita yang memiliki postur tubuh tinggi sehingga cocok untuk menjadi atlet bola basket atau bola voli. Dengan melihat kenyataan seperti itu, maka keikutsertaan wanita dalam olahraga sudah tidak diragukan lagi dan sudah tidak menjadi dikotomi. Karakter pahlawan dalam dunia olahraga. Salah satu sifat atlet sebagai pahlawan adalah mengingatkan bahwa seseorang atau aktivitas dapat memberikan nilai dan mengagumkan. Mungkin saja kita tidak perlu lagi memperjuangkan gejala-gejala mengenai pahlawan dalam olahraga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita telah mengamati beberapa kasus yang muncul dalam kepermukaan dari suatu refleksi yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi ini, pada awalnya kontroversi tentang gender sering muncul dalam olahraga. Jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan ada pandangan bahwa secara fisik jelas bahwa wanita lebih lemah dan lebih kecil fisiknya dibanding laki-laki. Dan untuk menjadi atlet secara alami kurang memadai. Mungkin itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.